Halo semua, di video ini saya mau ngobrol tentang laptop baru saya. Jadi kemarin saya baru beli laptop baru, yaitu adalah Axio. Ini dia. Ini Axio Saga 10. Jadi ini adalah laptop yang bisa dibilang cukup terjangkau ya. Saya beli dengan harga 5,4 juta. Masih diskon 100 ribuan kalau nggak salah. Mungkin nggak nyampe ya. Tapi ada diskon sedikit lah ya dari Tokopedia. Bisa dibilang 5,4 juta, cuman ada masalah ya ketika saya pakai ini. Yang pertama adalah ketika laptopnya datang dan saya unboxing, itu ternyata dusnya sudah terbuka segelnya. Waduh, saya sudah, wah ini udah gak baru ini, jangan-jangan barang display nih yang dikasih ke saya. Saya beli dari Else Computer. Itu adalah salah satu toko komputer yang cukup besar ya, dan punya cabang beberapa. Pusatnya dari Yogyakarta, dan kebetulan karena saya ada di Semarang, saya beli ke sana daripada beli ke Axionya ya, toko resminya Axio. Lokasinya kalau nggak salah kan di Jakarta ya, jadi jauh gitu ya. Saya pikir kalau beli dari Jogja juga pengirimannya 1 hari bisa sampai besoknya, dan memang besoknya bisa sampai. Yang jadi masalah yang pertama itu ya, sudah terbuka segelnya. Terus ketika saya mau nyalain laptopnya pertama kali, ini ya, saya nyalain laptopnya, itu nggak mau nyala, karena baterainya itu ternyata nol. Oke, saya cas, bisa dicas ternyata. Saya nyalain, sekitar 20-an%, kalau nggak salah 22%. Oke, saya biarin aja dicas. Sekitar 1 jam setelahnya, 1,5 jam setelahnya, saya cek lagi baterainya. Dari sekitar 20-an 2% menjadi cuman 26%. Jadi 1,5 jam cuman kecas sedikit sekali ya, sekitar 4%. Kan saya merasa ini agak ada yang aneh nih, entah mungkin chargernya rusak atau entah gimana, saya nggak tahu. Terus ya sudahlah, saya tinggal aja dulu, dicas aja dulu, siapa tahu mungkin karena ini pertama kali dicas ya, atau memang barang baru gitu ya. Setelah saya hidupin, setelah saya tunggu mungkin nggak tahu berapa jam, 2 jam, 3 jam, saya coba nyalain lagi, nggak bisa nyala. Saya kan lepas chargernya, atau saya coba nyalain di kasur gitu ya, nggak bisa nyala. Terus saya colokin lagi chargernya, saya nyalain lagi, bisa nyala, tapi baterainya 0%. 1% lebih tepatnya, tapi kalau lihat di sistem sih 0% ya. Dan saya biarin lagi, tetap 0%, nggak bisa nyala sama sekali. Jadi saya sudah merasa menyesal pada saat itu membeli produk Axio. Saya sudah berpikir, wah ini pasti produk sampah ini. Terus akhirnya saya kontak lagi ke ke Else Computer lewat Tokopedia. Saya tanya, ini ada masalah, baterainya nggak mau ngecas, saya langsung ke Axio atau ke Else dulu. Dia bilang lebih baik ke Else dulu aja. Kayak Else yang di Semarang kan ada cabangnya. Atau saya pergi ke sana besoknya. Saya ke sana, dan Else itu ternyata toko komputernya cukup besar ya. Jadi memang benar-benar gede gitu, ada 3 lantai kalau nggak salah, dan juga ada liftnya segala. Jadi benar-benar terlihat sangat profesional gitu ya. Oke, saya naik ke atas, katanya service center di lantai 3. Saya ke sana, terus saya ngobrol ke yang jaga di sana ya. Katanya ya kayaknya memang ya bermasalah baterainya, dan bisa ditinggal di sana, nanti diperbaiki atau dibantu untuk nge-service ke Axionya, tapi harus ditinggal 2 minggu. Saya kan agak keberatan ya, saya mikir wah kalau 2 minggu kelamaan pak, saya bilang gitu. Lebih baik saya langsung ke Axionya aja, bisa atau tidak. Dia bilang nggak masalah. Oke, saya langsung ke Axionya, tapi saya besoknya baru ke Axio, karena kemarin waktu saya ke Else Computer itu hari Minggu, dan Axio kan tutup hari Minggu ya service centernya. Jadi hari Seninnya saya pergi ke sana pagi, jam 9 pagi, pas buka saya sudah nungguin di sana. Jadi pas jam 9, pas mereka buka juga,
Saya masuk dan dibantu, dan mereka sangat ramah dan sangat profesional menurut saya. Jadi bagus sekali dari Axio ya. Untuk service centernya saya akui jempol ya. Dan karena sama sekali nggak ada antrian, cuman ada satu laptop yang lagi dikerjain sama nggak tahu anak magang di sana kayaknya. Akhirnya laptop saya langsung dibongkar di sana. Katanya sih mungkin nanti siang jadi Pak, kalau mau ditinggal boleh, tapi oke, kalau gitu saya tinggal, saya bilang gitu. Tapi ternyata laptopnya di sana langsung dibuka sama teknisinya. Jadi daripada saya tinggal, saya nungguin aja deh sekalian. Terus saya tungguin dibongkar dan dicek, ternyata memang kayaknya baterainya dicek ada spare part atau tidak. Ternyata mereka ready untuk spare part baterainya, jadi langsung diganti. Pada saat itu juga langsung diganti. Saya kebetulan juga bawa RAM, bawa dari Legion. Kan saya waktu beli Legion 5 Pro ini, laptopnya itu kan bawaannya 16 GB. Cuman jadi kan 8 plus 8, tapi ini kan sudah saya update jadi 16 plus 16. Jadi RAM saya yang lama saya saya bawa untuk saya upgradean ke sini sekalian. Siapa tahu bisa. Ternyata sama masnya dibantu ya, dibantu terus langsung dipasang aja. Dan ya nggak ada masalah karena sama-sama pakai DDR4 ya. Oke, sudah dipasang, baterainya dipasang, terus dan laptopnya beres, nggak ada masalah. Cuman nggak nyampe 1 jam sudah jadi. Next stepnya setelah dicek sama masnya itu ya, itu driver untuk audio ternyata bermasalah. Jadi driver audionya itu nggak mau nyala audionya, kayak ada tanda penungnya gitu ya di device manager. Terus dia coba reinstall, ternyata nggak bisa. Dia sarankan untuk reinstall Windows-nya aja sekalian. Oke, kita reinstall Windows-nya. Saya reinstall Windows-nya semua, ditungguin di sana. Oke, semua sudah diinstal, semua berjalan dengan baik. Kayaknya ya. Terus setelah itu masnya kan setelah install Windows-nya juga install semua drivernya ya. Jadi dia punya flash disk dari Axio-nya kan. Terus diinstal semua drivernya dari chipset, semuanya lah ya. Ada card reader, ada driver, semuanya diinstal semua. Oke, kayaknya semua bekerja dengan baik. Kita restart untuk kita tes. Di restart, di tes, audionya nggak bisa lagi. Jadi pertama tadi setelah di reinstall Windows itu audionya jalan dengan baik. Tapi setelah diinstal dengan drivernya dari Axio itu malah mati audionya. Jadi aduh, terus dicariin sama orangnya, dicoba install, uninstall, restart dan lain sebagainya, nggak bisa. Terus akhirnya saya bilang sudah hampir 2 jam ya, di reinstall lagi aja, tapi yang audio drivernya nggak usah diinstal yang dari Axio. Terus akhirnya kita memutuskan untuk di reinstall lagi semuanya, tapi semuanya diinstal lagi. Untuk drivernya semua diinstal kecuali driver untuk audio, dan akhirnya bisa nggak ada masalah. Dramanya itu dimulai dari ketika setelah install Windows itu ternyata lisensinya nggak aktif. Padahal ini kan saya beli dari Els Komputer itu dengan Windows 11 Pro. Jadi mestinya sudah ada Windows-nya. Kenapa kok lisensinya Windows itu tidak aktif? Yang itu jadi waduh, ini salah. Terus dicek sama masnya dari serial numbernya, terus dari buku kayak garansinya itu ya, dari CD dan lain sebagainya. Dicek, waduh mas, ini nggak ada Windows-nya. Versi yang masnya beli itu versi DOS, jadi lebih murah memang. Makanya dari Els Komputer itu bisa jual lebih murah daripada dari Axio-nya. Memang sedikit lebih murah sih. Jadi cara mainnya kayak gitu. Jadi cara mainnya dari Els Komputer itu dengan cara dia beli dari Axio ini,
itu yang versi DOS yang lebih murah. Terus setelah itu diinstalin Windows sendiri, terus dijual. Makanya perlu dibuka itunya, DOS-nya. Jadi di setup dulu gitu katanya. Dan ya itulah yang terjadi. Jadi saya nggak mau menjelekkan siapa-siapa, tapi ya ini saya belum pakai untuk kerja terus terang. Tapi saya cek dan saya update Windows-nya kayaknya sih nggak masalah, tapi saya nggak tahu ya nanti Windows-nya ini benar bisa aktif atau tidak. Karena saya cek-cek ulang gitu ya. Saya harus restart beberapa kali dan akhirnya bisa lisensinya bisa diterima sama Windows. Saya nggak tahu itu karena bermasalah atau tidak ya nantinya ya. Saya masih belum tahu. Semoga sih tidak bermasalah. Kalau misalnya bermasalah pun, kayaknya ya saya tinggal beli lisensi Windows sendiri ya. Terus saya pasang sendiri aja, nggak masalah. Namanya juga ya salah beli gitu ya. Jadi nanti dilihat beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi, nanti mungkin saya update videonya untuk review lengkapnya dari Axio Saga 10 ini ya. Menurut saya sih dari segi laptopnya ini ya mungkin review sedikit dari pengalaman penggunaan beberapa jam ini ya. Layarnya bagus, tapi cuman itu yang bisa saya bilang. Untuk beratnya 2 kilo menurutku masih aman ya, untuk laptop 16 inch. Karena saya juga punya laptop 16 inch yang beratnya 2,5 kilo, jadi jauh lebih berat daripada ini. Untuk portnya juga oke kayaknya, tapi semuanya itu terasa murah memang. Jadi semuanya, terutama yang terasa sekali itu dari keyboard dan juga dari ini ya, kamera shutter ini itu kayak mau lepas gitu kayak. Keyboardnya juga nggak enak sekali dipakai. Touchpadnya juga dari plastik yang agak kasar ya, jadi nggak bisa untuk enak dipakai gitu ya. Tapi semuanya sih kayaknya sih nggak terlalu masalah saya, karena cuma buat kerja aja dan bukan sebagai laptop utama juga. Tapi ya itu tadi ya, hati-hati kalau beli laptop, lebih baik kalau terpautnya cuma 500.000 gitu ya, mendingan beli dari distributor resminya aja. Jadi beli dari kalau misalnya Axio ya beli dari Axio. Kalau misalnya beli Lenovo ya beli dari Lenovo-nya gitu ya, agak mahal sedikit tapi jelas lah ya, pastinya nggak akan diulik-ulik. Kan ini saya kemarin nggak tahu ya masalahnya kenapa kalau diisi Windows-nya Windows krek-krekan gitu, terus saya pakai kerja terus kenapa kan ya repot ya, kacau itu else. Dan saya tahu pasti kalau misalnya saya komplain, oh iya maaf pak ini salah yang dikirim salah, nanti kita ganti, paling ya ujung-ujungnya kayak gitu. Mereka bisa ngeles lah, maksudnya toko komputer kayak gitu tuh pasti jago ngeles menurut saya. Jadi ya mereka sudah mau melakukan hal-hal seperti ini, saya yakin sih sudah nggak ada moralnya sih. Jadi ya kalau memang terpautnya terlalu jauh harganya, dan ternyata kalau dihitung-hitung masih oke lah, misalnya masih ada risiko yang bisa kita terima, terus kita berani untuk misalnya reinstall ulang dan lain sebagainya, menurut saya sih worth it aja ya. Tapi kalau misalnya nggak mau repot dan ingin cari aman, lebih baik langsung ke service centernya. Oh iya, satu lagi tentang Axio, kayaknya Axio bagus ya. Saya kan pernah bilang ya sebelumnya ya, saya nggak suka produk Advan. Saya pernah beli satu buah tabletnya, itu Advan Sketsa 2, dan saya kecewa dengan itu. Menurut saya sih selama ini Advan itu sebuah perusahaan yang bikin produk untuk dijual, bukan untuk dipakai. Dan saya tuh nggak suka perusahaan yang seperti itu, karena mereka tuh cuman membuat produk atau spesifikasi itu bukan benar-benar yang bisa dipakai oleh pelanggannya dengan nyaman. Tapi mereka tuh bikin produk hanya untuk jualan gitu ya, biar bisa dipromosiin. Gimana ya caranya biar produk ini bisa dijual lebih banyak orang, jadi fokusnya lebih ke sana. Menurut saya jadi itu produk-produk seperti itu pasti nggak nyaman untuk dipakai.
Kalau dari Axio sendiri menurut saya um, sudut pandangnya mungkin sedikit berbeda ya. Semoga saya benar, saya nggak tahu. Tapi kalau dari yang jaga service centernya Axio, katanya dia itu nganggur loh saat ini. Karena jarang sekali ada barangnya Axio saat ini ya, beberapa bulan terakhir atau beberapa mungkin setahun terakhir ya, yang perlu diservis. Jadi produk-produknya Axio yang Saga, Hype ya, itu saat ini jarang sekali yang diservis. Kecuali mungkin ada yang jatuh, ada yang rusak gitu ya. Dalam artian rusak itu karena kena air gitu dan lain sebagainya. Jadi karena kesalahan pengguna. Tapi kalau dari produknya sendiri katanya sangat sedikit sekali yang perlu untuk diservis dan datang. Makanya ketika dia datang ke sini, ini pertama kali katanya dia di Semarang untuk lihat ada yang bermasalah di baterainya. Kalau menurut saya ini baterainya juga kemungkinan dari else-nya itu ya mungkin ya. Karena nggak tahu entah ketika dibongkar dan diinstalin Windows itu lupa dimatiin sampai baterainya habis masuk ke kardusnya gitu mungkin ya, dan lain sebagainya. Saya juga nggak tahu ya, namanya juga asumsi. Tapi ya Axio kayaknya sih produknya semakin baik ya. Katanya sih dari masnya yang sudah bekerja di Axio kalau nggak salah 5 tahun ya, 5 tahun lebih. Itu dulu produknya Axio itu ketika rilis produk baru itu selalu banyak yang kembali ke service center untuk diperbaiki. Tapi mungkin sekitar 6 bulan 1 tahun terakhir itu hampir nggak ada katanya. Atau maksudnya ya tetap ada, tapi model-model yang lama atau model yang baru itu sangat sedikit sekali yang di service center. Jadi dia kerjaannya santai. Bahkan saya ke sana yang sedang diperbaiki itu cuma ada 2. Saya sama satu lagi yang sedang dikerjakan oleh dan itu juga seri Z. Kalau Z saya nggak tahu juga ya hasil produknya apa aja. Tapi saya lihat di laptopnya ada Z6 atau Z10 atau apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.